Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Nomor induk mahasiswa 19660226. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yakni kelompok 2, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan 2. Baiklah, untuk latihan 15.1, PT FIR memiliki obligasi konversi yang beredar sebanyak 2.000 lembar dengan nilai Rp1.000 per lembar. Setiap obligasi dapat dikonversikan menjadi 50 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar Rp10. Obligasi tersebut dikonversikan pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai buku dari utang obligasi adalah Rp1.950.000 dan terdapat ekuitas konversi sebesar Rp20.000. Buatlah pencatatan jurnal untuk konversi tersebut. Jadi, untuk jurnal pencatatannya, daftar akun kas berada di debit sebesar 2 juta pada utang obligasi sebesar Rp1.950.000 dan agio saham ekuitas konversi sebesar Rp50.000. Pada tanggal 31 Desember, PT FIR melakukan utang obligasi sebesar Rp1.950.000 dan agio saham ekuitas konversi sebesar Rp50.000 pada modal saham Rp1 juta dan agio saham Rp1 juta. Selanjutnya, latihan 15.2, pada tanggal 1 Januari 2015, PT WRDH memiliki 1 juta lembar saham biasa yang beredar. Pada tanggal 1 Maret 2015, perusahaan mengeluarkan 150.000 lembar saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Pada tanggal 1 Juli 2015, perusahaan mendeklarasikan pemecahan saham 2-1. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2015, perusahaan membeli sahamnya sendiri dari pasar sebesar 600.000 lembar. Hitunglah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan digunakan dalam menghitung laba per saham tahun 2015. Baiklah, untuk PT WRDH, rata-rata tertimbang saham. Pada tanggal 1 Januari, PT WRDH memiliki saldo awal sebesar 1 juta. Pada tanggal 1 Maret, PT WRDH menerbitkan saham sebesar 150.000. Sehingga dijumlahkan saldo awal dan penerbitan saham sehingga hasilnya 1.150.000. Kemudian, pada tanggal 1 Juli, PT WRDH melakukan pemecahan saham 2-1 sebesar 1.150.000. Sehingga dari saldo awal dan penerbitan saham yang dilakukan, maka dijumlahkan dengan pemecahan saham 2-1, yakni sebesar 2.300.000. Pada tanggal 1 Oktober, PT WRDH melakukan membeli kembali saham sendiri, sehingga terjadi pengurangan saham, yakni 600.000. Sehingga posisi akhir rata-rata tertimbang saham PT WRDH sejumlah 1.700.000. Soal 15.2, pada tanggal 1 Januari 2015, PT RRW memiliki 1.000 lembar saham biasa yang beredar. Pada tanggal 1 Maret,
perusahaan mengeluarkan 150.000 saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Pada 1 Juli, perusahaan mendeklarasikan dan mengeluarkan pemecahan saham 2-1. Pada tanggal 1 Oktober, perusahaan membeli 600.000 sahamnya sendiri yang beredar dari pasar modal dan kemudian memberhentikannya. Diminta hitunglah jumlah rata-rata tertimbang lembar saham beredar untuk perhitungan LPS tahun 2015. Jumlah rata-rata tertimbang. Pada 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah saham beredar 1 juta. Perjanjian kembali 2, faktor pembobot 2/12, jumlah rata-rata tertimbang saham 333.333. Pada 1 Maret sampai 1 Juli, jumlah saham beredar 1.150.000. Perjanjian kembali 2, faktor pembobot 4/12, jumlah rata-rata tertimbang saham 766.666. Pada 1 Juli sampai 1 Oktober, jumlah saham yang beredar 2.300.000, faktor pembobot 3/12, jumlah rata-rata tertimbang saham 575.000, sehingga jumlah rata-rata tertimbang saham PT RRW 1 Januari sampai 1 Oktober berjumlah 1.674.999. Selanjutnya soal 15.5. Asumsikan data berikut milik PT MSF untuk tahun 2015 sebagai berikut. Laba bersih Rp2.100.000. Transaksi dalam saham tanggal 1 Januari 2015 saldo awal kumulatif 700.000. 1 Maret 2015 pembelian saham Tracer perubahan 60.000 kumulatif 640.000. 1 Juni 2015 pemecahan saham 2-1 perubahan 640.000 kumulatif 1.280.000. 1 November 2015 pengeluaran saham 120.000 kumulatif 1.400.000. 8% saham preferen kumulatif konversi dijual pada harga par dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa disesuaikan terhadap pemecahan saham yaitu kumulatifnya 1 juta rupiah. Opsi saham dilaksanakan pada nilai pelaksanaan sebesar Rp25. Rata-rata harga pasar 6 tahun 2015 adalah Rp30. Harga pasar dan harga opsi disesuaikan dengan pemecahan saham. Diminta LPS dasar untuk tahun 2015 dan hitunglah LPS dilusian untuk tahun 2015. Sebelumnya kita harus melakukan perubahan jumlah saham PT MSF tahun 2015. Tanggal 1 Januari, saldo awal PT MSF berjumlah 700.000. 1 Maret, pembelian saham Tracer berjumlah 60.000 sehingga terjadi pengurangan. Sehingga total saham 640.000. Pada tanggal 1 Juni, PT MSF melakukan pemecahan saham 2-1 sebesar 640.000. Sehingga total perubahan jumlah saham sampai 1 Juni berjumlah 1.280.000. Pada 1 November, PT MS melakukan pengeluaran saham sebesar 120.000. Sehingga jumlah saham sampai tanggal 1 November sebesar 1.400.000.
Selanjutnya, perhitungan rata-rata tertimbang tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah saham yang beredar 700.000, perjanjian kembali 2, faktor pembobot 2/12, jumlah rata-rata tertimbang saham 233.333. Tanggal 1 sampai 1 Juni, jumlah saham yang beredar 640.000, perjanjian kembali 2, faktor pembobot 3/12, jumlah rata-rata tertimbang 320.000. Tanggal 1 Juni sampai 1 November, jumlah saham beredar 1.280.000, faktor pembobot 5/12, jumlah rata-rata tertimbang saham 533.333,333. 1 November sampai 31 Desember, jumlah saham yang beredar 1.400.000, faktor pembobot 2/12, jumlah rata-rata tertimbang saham 233.333,333. Sehingga jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2015 sejumlah 1.399,999, sehingga dibulatkan menjadi 1.320.000. Perhitungan LPS dasar, laba bersih berjumlah 2.100.000, dividen saham preferen 1 juta, laba bersih residual 2.100.000 dikurangi 1 juta sama dengan 1.100.000. Selanjutnya LPS dasar sama dengan laba bersih residual per jumlah rata-rata tertimbang saham, yaitu 1.100.000 per 1.320.000 sama dengan 0,833. Yang kedua, perhitungan dasar dilusian sama dengan lembar saham opsi per konversi saham biasa, yaitu 60.000 per 1 juta sama dengan 0,06 atau sama dengan 6%. LPS dilusian sama dengan LPS dilusian tambah dilutif, yaitu 0,83 tambah 6% sama dengan 6,83%. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.